hidup di muka bumi ini tidaklah untuk main-main, sehingga manakala berkata semestinya adalah seia dan sekata. Manakala akan mencintai bangsa dan tanah air, bangsa dan negara, akan mengabdikan diri kepada negara, semestinya kriteria daripada untuk mengabdi ini ada mengentaskan tuna tanah, tuna rumah seluruh Indonesia. Ini baru presiden. Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Ong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Saya baru menyimak video ya, video pendek, short video di YouTube itu, bahwa inilah calon tanah pensiun Pak Jokowi yang ada di Solo, kalau nggak keliru itu luasnya 3.000 meter persegi dan harganya itu kurang lebih per meter sudah jatuh 10 juta rupiah. Kalau di total kurang lebih 30 miliar lah, intinya seperti itu. Jadi saya bukan iri, sama sekali tidak, namun saya akan mencermati bahwa banyak sekali manusia yang bicara cinta tanah air, cinta bangsa dan negara lah. Lalu tentunya segala sesuatu kalau saya menyampaikan itu menurut guru saya itu bukti sebagai saksi. Bukti kinarya saksi. Lah kalau tidak ada buktinya ya niscaya tidak ada sebuah kesaksian yang nyata. Saya akan menyampaikan bahwa segala sesuatu perlu bukti. Yang saya maksud, apakah seorang pejabat dalam sumpahnya tidak ada kaitannya dengan mencintai tanah air dan mencintai bangsa dan negara? Lah, bangsa dan tanah air ini adalah termasuk komponen negara. Yang saya maksud, banyaknya rakyat yang masih tuna tanah dan tuna rumah. Di depan saya ini ada yang namanya Maman, ya, itu sudah sekian tahun lamanya tidak pernah mendapat bantuan ya, Man, ya. Apalagi rumah tanah ini masih ngontrak, taruhlah kasus nyatanya. Lah, kok iyo tega-tegane orang yang katanya cinta tanah air dan bangsa ya, lalu pernah menjadi pejabat, tidaklah itu bupati, tidaklah itu presiden, dengan nikmatnya menerima hadiah yang demikian. Nah, saya mengatakan di mana sumpahmu dalam mengemban sumpah jabatan itu, dan bila mana menghayati. Saya tidak mau, ini kan banyak, saya tidak mengatakan Pak Jokowi saja, artinya mau ini adalah banyak. Saya tidak mengatakan seseorang, yang saya maksud bahwa di mana sumpahmu dalam menjadi pejabat, apakah engkau tidak malu pada dirimu sendiri manakala selama menjabat masih ada orang yang tuna tanah dan tuna rumah di bumi Nusantara ini atau di wilayah kekuasaannya atau kewenangannya. Lah, saya menyampaikan ini bukan berarti dasarnya iri, namun saya mengajak secara seksama ya, bahwasanya hidup di muka bumi ini tidaklah untuk main-main. Sekali lagi, hidup di muka bumi ini tidaklah untuk main-main, sehingga manakala berkata semestinya adalah seia dan sekata. Manakala akan mencintai bangsa dan tanah air, bangsa dan negara, akan mengabdikan diri kepada negara, semestinya kriteria daripada untuk mengabdi ini ada mengentaskan tuna tanah, tuna rumah seluruh Indonesia. Ini baru presiden, ini baru pemimpin lah, ini baru bupati, ini baru gubernur ibaratnya. Namun kalau seperti ini kasus nyatanya, dan lalu dengan enaknya menerima sebuah hadiah karena sesuai dengan undang-undang, ya, sesuai dengan undang-undang, siapa yang berhenti dengan hormat ya, lalu mendapat hadiah tanah rumah ya, lalu masih pula mau menerima. Nah, menurut saya alangkah tidak etisnya. Ini yang sering saya katakan bahwa pentingnya ngaji roso bedah suroso. Kita ngaji kepada perasaan kita sendiri. Adapun perasaan yang lain nanti lalu bisa diukur dengan perasaan kita. Manakala kita itu sepanjang hidup, taruhlah Mas Maman ini sudah 40 tahun ya. 40 tahun ya Mas Maman. Dia terlahir dari orang yang pas-pasan, lalu dan sebagainya dan sebagainya.
dan pekerjaannya hanya nyopir, dan ada BLT juga nggak menerima, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan lalu sampai sekarang juga masih hidup jadi kontraktor, maksudnya ngontrak sana ngontrak sini, dan lalu dia merujuk karena nggak mampu kontrak, dan lalu dia ikut kepada ibunya lah, numpang taruhlah di rumah ibunya dengan hanya kerja nyopir per bulannya itu. Ya sekarang secara kebetulan Mas Maman itu ikut saya gitu, ikut saya beli truk walaupun bodol-bodol, dia megang truk saya lah. Ini kasus nyatanya yang saya maksud, bahwasanya setiap pejabat semestinya lebih menghayat. Sekali lagi, setiap pejabat semestinya lebih menghayat, yang bahwasanya jangan atau seyogianya tidak semudah itu dalam menerima hadiah-hadiah walaupun itu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Lah pentingnya ngaji Roso Bedah Suroso, yang demikian niscaya tidak akan terjadi. Sekali lagi, yang demikian niscaya tidak akan terjadi manakala sudah munculnya tatanan zaman adil atau munculnya sang Ratu Adil. Sehingga manusia masing-masing pada zaman munculnya Ratu Adil ini adalah orang akan takut mengakui bumi karena tidak ada jarate, tidak ada sejarahnya manusia bisa menciptakan bumi. Sekali lagi, tidak ada sejarahnya manusia bisa menciptakan bumi. Bumi ini sudah ada sebelum dia terlahirkan, dan lalu berani-beraninya mengakui bumi. Kapan kamu membuat atau menciptakan, sebab tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan bumi. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan bumi. Loh, kok wani-waninya, berani-beraninya kamu mengakui bumi atas nama telah memiliki uang, atas nama telah menjadi pejabat dan pantas, dan itu sementara di sudut sana, di sudut sini bahkan, atau di dekat istana masih banyak orang yang tunatanah dan tunarumah. Lah, ini hal yang patut saya sampaikan. Sekali lagi, hal yang patut saya sampaikan untuk masukan para pejabat. Tidaklah itu mudah menjadi pejabat. Sekali lagi, tidaklah itu mudah menjadi pejabat. Ya mungkin ada cerita ya, seperti lebih baik jadi penjahat tapi yang bisa memayu-hayu ning bawono daripada pejabat yang punya sarana atau punya fasilitas untuk menata rakyat namun tidak bisa menata rakyat. Sekali lagi, tidak bisa menata rakyat, sudah difasilitasi uang dari negara, taruhlah belum saatnya punya baju mungkin telah disiapkan, belum menjabat saja rumah sudah dipersiapkan, dan lalu sudah selesai dari jabatannya masih diberi tanah, dan lalu semasa jabatannya tidak ada perubahan yang berarti mengenai, mohon maaf ya, taruhlah anti tuna tanah dan tuna rumah Indonesia umpamanya. Lah, ini sesuatu yang menurut saya adalah sangat tidak pas dengan rasa rumangsaning urip yang saya maksud. Lah, inilah yang perlu saya sampaikan, yang bahwasanya kita itu tidak mudah menjalani hidup di muka bumi ini. Sekali lagi, kita tidak mudah, semua itu mengikut tanggung jawab. Percuma kamu jadi pejabat, kok ngapa kamu jadi presiden, manakala tidak bisa mengentaskan tuna tanah, tuna rumah, atau gelandangan asli Indonesia. Kok ngapa kamu jadi bupati, manakala tidak bisa mengentaskan tuna tanah, tuna rumah seluruh Indonesia. Kok ngapa kamu jadi gubernur, untuk apa kamu jadi gubernur, manakala tidak bisa mengentaskan tuna tanah dan tuna rumah seluruh provinsinya. Ya, ini penting saya sampaikan karena inilah saya meyakini manakala sudah munculnya tatanan zaman adil atau mijili Ratu Adil, tidak seorang pun berani mengakui bumi dan lalu saling kapling, lalu lomba luas-luasan kepemilikan bumi. Sekali lagi saya menyampaikan, kapan kamu gawe, ya, kapan kamu menciptakan, dan dengan enaknya kamu mematok-matok itu, mematok ya membatasi itu, katanya kepemilikanmu. Berani-beraninya kamu mengakui bumi, dan sedangkan bumi ini telah teradakan sebelum kamu terlahirkan ke muka bumi ini. Jadi intinya kali ini saya menyampaikan bahwa mijile tatanan zaman adil niscaya tidak seorang pun, ya, sangat indah karena tidak ada seorang pun yang berani mengakui bumi dan apalagi rebutan bumi. Saya rasa demikian. Terima kasih.